Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar hingga pada saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian tematis bulanan Majlis Ta'lim Mar'atus Sholihah. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi para pejuang penerapan syariat Islam agar hidup kita sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Baik, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang baru-baru ini menuai kontroversi ya di tengah-tengah masyarakat, menuai pro dan kontra baik dari tokoh-tokoh ormas Islam, bahkan MUI pusat sendiri. Nah, sebetulnya apa tujuan dari adanya peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi? Nah, kalau ibu-ibu mengikuti berita di televisi, itu sedang gencar atau hangat-hangatnya berita tentang seorang mahasiswi Universitas Riau yang dia melaporkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsinya. Nah, peristiwa ini hanya satu dari sekian ribu ya, dari banyak peristiwa-peristiwa yang serupa. Hanya saja ya, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus selama ini itu tidak di blow up ya, tidak muncul ke permukaan. Itu karena para korban itu enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan. Nah, atas hal inilah maka Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan Menteri ya nomor 30 tahun 2021 yang tujuannya adalah ya untuk mencegah kekerasan seksual. Ya, jadi peraturan menteri ini itu berbicara tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, ternyata peraturan menteri ini menuai kontroversi. Ya, banyak pihak-pihak yang kontra terhadap peraturan menteri ini karena mereka memandang bahwa justru ya peraturan menteri ini akan melahirkan ya atau akan melegalisasi aktivitas seksual ya atau seks bebas di tengah-tengah lingkungan kampus ya. Jadi mereka melihat banyak sekali pasal-pasal yang bisa disimpulkan ya, pasal-pasal yang tidak sesuai, pasal-pasal yang multi tafsir, sehingga justru bisa melahirkan legalisasi seks bebas dan perzinahan di kampus. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam pasal-pasal peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini ada penggunaan frasa atau kalimat tanpa persetujuan korban. Gitu ya. Jadi di sini dianggap inilah kata-kata inilah ya atau frasa inilah yang akan menimbulkan ya potensi melegalisasi seks bebas atau penyimpangan
seksual, dan ini dianggap berbahaya begitu. Jadi coba kita akan melihat seberapa berbahayanya kah peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi di sini ada 3 hal ya yang sangat yang terkandung ya di dalam peraturan menteri tersebut. Yang pertama adalah penggunaan frasa tanpa persetujuan. Gitu ya. Di sini terdapat di dalam pasal 5 ayat 2, dan ternyata kata-kata ya frasa tanpa persetujuan korban itu ada diulang-ulang gitu ya, banyak sekali sampai 5 kali di dalam pasal ini. Jadi dianggap sebagai kekerasan seksual itu jika ya tindakan seksual yang dilakukan itu dilakukan tanpa persetujuan. Maka di sini bisa dipahami ya pemahaman sebaliknya, ketika gitu ya tindakan seksual itu dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka tidak dianggap sebagai kekerasan seksual gitu. Nah, tentu ini adalah pemahaman yang berbahaya ya. Kemudian juga akhirnya tindakan seksual itu juga termasuk aborsi. Nah, jadi kalau aborsi itu disetujui oleh kedua belah pihak, maka aborsi itu menjadi sesuatu yang legal. Nah, tentu hal ini sangat berbahaya. Pemahaman semacam ini sangat berbahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 ini berpotensi yang memberikan perlindungan ya kepada tindakan penyimpangan seksual seperti LGBT. Jadi ada di dalam pasal di dalam pasal 5 ayat 2 poin yang A itu dinyatakan bahwa kekerasan seksual itu meliputi gitu ya, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan atau identitas gender korban. Nah, jadi di sini yang digarisbawahi adalah identitas gender. Nah, ternyata identitas gender ini tidak hanya untuk laki-laki atau perempuan, tapi terdapat juga lesbian dan gay ya, sehingga berdasarkan pasal 5 ayat 2 poin A ya, siapapun gitu ya itu tidak boleh gitu ya di sini mengkritisi apalagi melarang kaum LGBT, karena itu akan dianggap sebagai kekerasan seksual gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan ya Bu ya, jadi kita tidak boleh melarang yang namanya LGBT ya, yaitu tidak boleh melarang orang melakukan lesbi, tidak boleh melarang orang melakukan aktivitas gay gitu ya, transgender dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian poin yang ketiga di sini berdasarkan peraturan menteri ini, maka harus ada satuan tugas ya, satuan tugas yang menangani kekerasan seksual di kampus gitu ya. Nah, ini berpotensi gitu ya, satuan tugas ini diisi oleh orang-orang liberal dan juga para feminis ya, sehingga akhirnya menutup pintu bagi pihak-pihak lain ya, seperti ormas-ormas Islam gitu ya, untuk bisa melakukan penanganan terhadap kekerasan seksual, sehingga nanti orang-orang liberal dan orang-orang feminis lah yang akan menjadi penafsir tunggal ya, penafsir tunggal terhadap kekerasan seksual. Nah, akhirnya kalau kita lihat di sini, maka peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu sungguh berbahaya, mengandung unsur-unsur liberalisme, mengandung pemikiran-pemikiran liberal ya, sehingga kalau kita lihat tadi ya, bahwa setiap apapun itu tidak boleh melarang gitu ya, kemudian juga tidak boleh melecehkan ya, melarang yang namanya aktivitas LGBT, jelas berarti ini bermuara kepada kebebasan gitu ya. Jadi kalau misalkan
perbuatan itu memang disetujui oleh kedua belah pihak, ya dilakukan suka sama suka, maka perbuatan itu menjadi legal dan itu menjadi hak setiap warga negara. Ya, jadi kalau kita lihat dari 3 sisi ini, ya nauzubillahi min dzalik, jadi peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu mengandung ya unsur-unsur pemikiran liberal yang akhirnya bermuara pada kebebasan bertingkah laku. Kemudian orang-orang yang pro terhadap peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini melontarkan fitnah yang keji ya dan tidak sesuai dengan akal sehat ya, bahwa orang-orang pihak-pihak yang kontra itu dianggap tidak berniat untuk mencegah kekerasan seksual. Nah, tentu hal ini tidak sesuai dengan fakta. Ya, jadi kalau kita kembalikan ya kepada Islam, bagaimana Islam menghapus ya kejahatan seksual ini, kita bisa melihat di dalam Quran surat An-Nur ayat 33 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, janganlah kamu memaksa budak-budak wanita kalian untuk melacur, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi. Jadi di zaman jahiliyah dulu, para pemilik budak-budak perempuan itu memerintahkan atau memaksa ya budak-budak perempuan mereka untuk melacur, kemudian mereka mengambil pajak darinya. Nah, ini ketika Islam datang maka dilarang hal ini. Gitu ya, kita tidak boleh melakukan pemaksaan kepada wanita untuk melakukan pelacuran. Nah, itu kemudian juga di sini Islam itu sebagai sistem ya yang sempurna dan paripurna tentu sudah memiliki langkah-langkah yang bersifat pencegahan ya. Kemudian juga Islam juga memiliki sistem sanksi yang jelas ya terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan seksual ataupun tindakan-tindakan seksual yang di luar ketentuan syariat. Ya, di sini dalam Islam, jadi yang penentu tindakan kejahatan seksual itu adalah hukum syara, ya bukan dari persetujuan manusia. Jadi di sini Islam menempatkan bahwa hukum syara lah ya yang menjadi dasar, yang menjadi penentu apakah perbuatan tersebut merupakan kejahatan seksual atau tidak, bukan persetujuan kedua belah pihak. Ya, kemudian di sini kita bisa pahami menjadikan persetujuan ya sebagai penentu kebolehan. Nah, hubungan seksual ya di luar nikah adalah pemikiran liberal yang sesat. Ya, jadi kita bisa melihat poin-poin itu. Maka pemikiran-pemikiran liberal lainnya gitu ya di sini tidak akan, dan pemikiran liberal lainnya di sini mengatakan bahwa tidak boleh ada yang menjadi polisi moral gitu ya untuk urusan pribadi, termasuk itu negara. Ya, jadi di sini terlihat sekali arahannya itu adalah tadi untuk kebebasan bertingkah laku, bermuara pada kebebasan bertingkah laku yang merupakan salah satu 4 kebebasan ya di antara 4 kebebasan yang terkandung di dalam sistem demokrasi ini gitu ya. Jadi memang tidak boleh ada satu orang pun mencampuri urusan pribadi orang lain. Nah, ini kan adalah pemikiran yang sesat, pemikiran yang salah, dan pemikiran yang rusak dan merusak gitu ya. Nah, berbeda dengan Islam. Jadi Islam itu dari awal sudah preventif ya terhadap terhadap hal ini, sehingga Islam itu memang mampu menghapuskan kekerasan seksual di tengah-tengah masyarakat. Ya, dalam hukum Islam secara preventif, yang pertama ada hukum-hukum Islam yang terkait dengan bagaimana pergaulan pria dan wanita. Ya, Islam telah memerintahkan kepada laki-laki maupun perempuan untuk menutup aurat mereka sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian juga Islam memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan, ghaddul basar gitu ya, tidak melihat apa yang tidak seharusnya dilihat, tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam juga di sini melarang khalwat ya, sekalipun itu untuk bimbingan skripsi
Ya tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan di tempat yang tertutup maupun terbuka walaupun dengan kepentingan apapun. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ketika terjadi kejahatan seksual gitu ya, maka Islam memiliki sanksi yang tegas ya. Seperti yang pertama itu Islam memiliki hukuman ya, memberikan hukuman bagi orang-orang yang berzina. Bagi orang-orang yang berzina ketika statusnya itu adalah ghair muhson, maka dia akan mendapatkan hukuman 100 kali cambukan dan diasingkan. Bagi orang-orang yang melakukan perzinahan dan status mereka adalah muhson, maka mereka akan dirajam sampai meninggal dunia. Ya. Kemudian juga di sini Islam telah menetapkan berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi bahwasannya korban pemerkosaan itu akan terbebas dari hukuman. Ya, sabda Rasulullah SAW, sungguh Allah memaafkan ya di sini umatku karena tidak sengaja berbuat salah, lupa dan terpaksa. Nah, bisa dikategorikan bahwa korban pemerkosaan adalah dia berada dalam kondisi terpaksa. Begitu ya. Kemudian juga di sini Islam memiliki hukuman takjir ya. Jadi nanti hukuman takjir bagi orang-orang yang melakukan aktivitas misalkan meraba gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata atau ujaran-ujaran atau kata-kata kotor ya, kemudian melakukan aktivitas merayu gitu ya, dan lain sebagainya, itu akan ada hukuman takjir yang ditetapkan oleh qadhi nantinya di pengadilan, apa hukuman yang tepat untuk pelanggaran atau kejahatan seksual tersebut. Nah, kemudian juga di sini kalau kita lihat ya di dalam kitab Nizamul Uqubat fil Islam ya, di sini dikatakan bahwa orang yang berusaha ya melakukan zina tetapi dia tidak sampai melakukannya, nah maka dia akan diberikan hukuman 3 tahun penjara ditambah dengan cambuk ya, ditambah juga dengan pengasingan. Nah, jika perempuan yang akan dia zinahi itu adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungannya ya, seperti misalkan pembantunya gitu ya, pegawainya, maka di sini hukuman yang akan diberikan kepada dia itu adalah hukuman yang maksimal ya. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana Islam sebagai din yang syamil wa kamil ya, agama yang sempurna dan menyeluruh, itu mampu menghapuskan kejahatan seksual dari akarnya karena bersifat preventif dan juga kuratif ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita cermati kembali kepada peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini, maka peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 itu tadi mengandung bisa bermuara kepada legalisasi perzinahan, legalisasi seks bebas di lingkungan kampus. Tentu saja hal ini adalah sungguh berbahaya karena akan menimbulkan akibat-akibat yang lain ya, seperti misalkan menyebarnya virus HIV dan AIDS diakibatkan karena hubungan seksual yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya, kemudian juga gay, lesbi dan lain sebagainya, yang akhirnya tidak akan melahirkan generasi penerus gitu ya, maka akan terjadi yang namanya kejahatan sosial. Dan kalau kita kembalikan ke akar permasalahannya, maka kehidupan seks bebas gitu ya, ini lahir, perzinahan itu lahir dari sistem yang rusak dan merusak, yaitu sistem kapitalisme. Oleh karena itu, agar kita bisa menyelesaikan seluruh masalah yang terjadi yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme itu, ya salah satunya adalah kekerasan seksual, maka kita harus kembali kepada sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sistem yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam, sistem yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu sistem Islam. Demikianlah ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.